Hidupnya sukses setelah berhasil menunggangi Pegasus, tapi karena kesombongannya, terpuruklah hidupnya. Bellerophon mitologi Yunani ini putra dari dewa Poseidon dengan seorang manusia yang bernama Eurymede atau Eurynome, putri Raja Megara dan istri dari Glaucus. Kok bisa jadi anak dewa Poseidon? Sini-sini aku ceritain. Jadi gini, sudah biasa dalam cerita mitologi Yunani terjadi hubungan seperti itu. Ya biasa disebut perselingkuhan dengan dewa gitulah. Ya memang godaan ada di mana-mana, jadi hati-hati ya. Tapi karena Glaucus tidak tahu, maka menganggap Bellerophon adalah anaknya sendiri. Buat kamu juga yang belum tahu channel ini, klik subscribe. Nanti aku anggap anak. Kok gitu ya? Ketika masih anak-anak, Bellerophon sudah memiliki mimpi untuk bisa menunggangi Pegasus, kuda terbang yang abadi. Bellerophon masih membawa mimpinya saat dewasa, sehingga Bellerophon yang perkasa dengan berani mencoba mendapatkan sang Pegasus, tapi setelah mencoba beberapa kali, Bellerophon putus asa dan mencoba meminta bantuan ke peramal Polyidus. Sang peramal menyarankan untuk mimpi itu yang biasa aja, nggak usah tinggi-tinggi, buat apa juga sih? Yang benar, sang peramal menyarankan untuk mengunjungi kuil Athena. Datanglah Bellerophon ke kuil Athena dan tertidur di sana setelah berdoa untuk meminta bantuan. Dalam mimpinya, sang Dewi Athena memberi kekang emas untuk bisa menunggangi Pegasus, dengan syarat harus mengorbankan banteng seputih salju untuk dewa Poseidon. Ketika bangun, anehnya kok ada mie ayam? Anehnya, benar-benar ada kekang emas di dekatnya. Dilakukanlah pengorbanan itu oleh Bellerophon. Setelah itu, dengan segera Bellerophon mewujudkan mimpinya. Tak lama berlalu, Pegasus ditemukan, dan dengan mudah dijinakan Bellerophon. Bellerophon pun pulang menunggangi sang Pegasus. Mungkin rasa senangnya kayak pulang-pulang bawa uang gajian kali ya. Setelah kepulangannya dengan membawa Pegasus, berita hangat itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Sang Raja Piteus dari Trozen sangat terkesan dengan Bellerophon dan ingin menikahkan Bellerophon dengan putrinya. Mendengar itu, Bellerophon setuju. Dengan segera dimulailah persiapan pesta pernikahan. Tapi, ketika mendekati hari pernikahan, tidak sengaja Bellerophon membunuh seorang pria, yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Pernikahan pun dibatalkan, dan Bellerophon diusir dari negerinya. Bellerophon pergi ke Argos dengan membawa Pegasus. Di sana, ia diterima oleh Proetus, Raja Terinis, dan dimaafkanlah perbuatan Bellerophon atas kejadian pembunuhannya itu. Tinggallah Bellerophon bersama sang raja dan istrinya dalam istana. Sang istri Raja Proetus, Ateia, ada juga yang menyebut Teneboea, mulai jatuh cinta kepada ketampanan dan keperkasaan dari Bellerophon. Istri raja pun merayu Bellerophon untuk melakukan sesuatu. Ya, sesuatu itulah, kamu pasti ngerti. Tapi, dengan tegas Bellerophon menolak. Merasa diremehkan, sang istri raja ini mengadu kepada suaminya. Dia berbohong dengan bilang jika Bellerophon mencoba merayunya. Tersulutlah emosi sang Raja Proetus, ingin sekali membunuh Bellerophon dengan tangannya sendiri. Tapi, karena Bellerophon ini adalah tamunya, sang Raja Proetus enggan membunuhnya. Sang Raja Proetus enggan membunuhnya langsung, karena ada peraturan untuk memperlakukan tamu dengan baik. Jika tidak, Dewa Zeus akan memusuhi orang itu dan akan mendapatkan hukuman dari dewa. Muncullah pikiran licik dari Raja Proetus untuk mengirim Bellerophon ke negeri sang mertua, yaitu Lobates, Raja Lycian, agar Bellerophon dibunuh sang mertua. Raja Proetus meminta tolong Bellerophon untuk mengirim surat tersegel kepada Raja Lobates. Raja Proetus beralasan jika mengirim lewat jalan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu hanya Bellerophon yang bisa mengirim surat tersegel itu dengan cepat karena Bellerophon memiliki Pegasus. Kira-kira ongkirnya berapa ya? Coba tulis di komentar.
Bellerophon yang ingin balas budi menyanggupinya. Segeralah Bellerophon menunggangi Pegasus menuju ke istana Raja Lobates. Di sana, Bellerophon disambut dengan meriah dan diadakan pesta selama 9 hari. Di hari ke-10, Bellerophon menyerahkan surat tersegel itu ke Raja Lobates. Dibacalah surat itu dan isinya meminta sang Raja Lobates untuk membunuh pengantar surat ini, yaitu Bellerophon. Dilemalah sang Raja Lobates karena sudah menjamu Bellerophon menjadi tamu, dan karena aturan tadi, maka tidak mungkin Raja Lobates membunuh Bellerophon langsung dengan tangannya. Di saat yang sama, ini adalah permintaan menantunya yang harus Raja Lobates penuhi. Setelah berpikir matang-matang, Raja Lobates tidak mengirim Bellerophon ke raja yang lain, tapi memberi tugas yang mustahil kembali dengan hidup-hidup jika dilakukan. Kira-kira ditugasin ngirim paket kemana lagi ya? Raja Lobates menugaskan untuk membunuh Chimera, monster keturunan Typhon dan Echidna, dengan 3 kepala yang menghembuskan api tak terkalahkan. Di bagian kepala berwujud kepala manusia, di bagian badan ada kepala kambing, dan ekornya kepala ular. Mungkin karena ingin balas budi, Bellerophon menyanggupinya. Pergilah Bellerophon dengan menunggangi Pegasus menuju ke tempat monster Chimera ini. Karena menunggangi Pegasus yang dapat terbang, dengan mudah mereka dapat menghindari semburan api dari Chimera. Akhirnya dibunuhlah Chimera dengan busur dan panah dari Bellerophon. Mendengar itu, sang Raja Lobates senang monster ganas itu sudah tidak ada, tapi juga kecewa karena Bellerophon masih hidup. Kayak nano-nano banget kali ya rasanya. Raja Lobates pun memberi tugas mustahil lainnya, yaitu menaklukkan suku Solmi, suku barbar yang merusak perbatasan Lygia. Kembali menanglah sang manusia setengah dewa ini. Tidak sampai di situ, Raja Lobates kembali menugaskan Bellerophon untuk melawan Amazon, sang prajurit wanita yang legendaris. Tentu akhirnya Bellerophon menang lagi, hingga membuat Raja Lobates frustasi dan stres, sampai-sampai bikin postingan di akun sosmednya. Lalu dikirimlah prajurit-prajurit terbaik Raja Lobates untuk menyergap dan membunuh Bellerophon. Dengan mudah terbunuhlah semua prajurit di tangan Bellerophon. Raja Lobates yang berkali-kali gagal akhirnya tersadar bahwa Bellerophon bukan manusia biasa dan mengakui kehebatan Bellerophon. Raja Lobates pun memberi setengah kerajaannya kepada Bellerophon dan menikahkan Bellerophon dengan putrinya. Ada juga yang menyebutkan yang mewarisi tahta Raja Lobates setelah meninggal sepenuhnya adalah sang Bellerophon. Lalu bagaimana nasib dari istri Raja Proetus? Ada yang menyebut istri sang Raja Proetus yang juga anak dari Raja Lobates ini terungkap aib kebohongannya dan memilih bunuh diri. Tapi ada juga yang menyebut meninggal saat menunggangi Pegasus bersama Bellerophon. Karena istri Raja Proetus ini didorong saat sedang di langit sehingga terjatuh dan meninggal. Bellerophon pun hidup bahagia, punya 2 anak laki-laki yang kuat dan 2 putri yang cantik, serta dicintai penduduk negerinya. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Bellerophon masih merasa kurang dan menganggap dirinya lebih dari para manusia. Untuk memenuhi ketamakan dan kesombongannya, terbanglah Bellerophon menunggangi Pegasus menuju tempat yang Bellerophon rasa seharusnya dia berada di sana, yaitu Gunung Olympus, tempat tinggal para dewa. Saat terbang, terjatuhlah Bellerophon dari tunggangannya, sang Pegasus. Semua ini atas perintah Dewa Zeus yang marah melihat Bellerophon yang hanya manusia, tapi merasa setara dewa. Buat kamu yang ingin tahu asal-usul Pegasus, klik tulisan di atas. Kembalilah Bellerophon ke bumi. Ia tidak meninggal karena jatuh tadi, tapi lumpuh. Bellerophon juga dijauhi umat manusia karena ia membenci para dewa. Akhirnya dia mengembara sendirian dan tidak dicintai siapapun di dunia. Itulah cerita Bellerophon mitologi Yunani. Semoga diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa makan.